Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, salatan wa salam ala nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak didikku sekalian pakai C. PKBN Rahmatul Insan. Hari ini hari Ahad tanggal 5 November 2023. Dalam proses pembelajaran daring, Bapak akan menyampaikan proses pembelajaran kita tentang masalah kejujuran, menepati janji, tata krama dan sopan santun, serta malu. Kompetensi dasar dalam proses pembelajaran ini menunjukkan perilaku jujur, menepati janji, tata krama dan sopan santun, serta rasa malu di dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran ini adalah memahami pengertian jujur, menepati janji, tata krama dan sopan santun, dan malu. Pembelajaran pertama adalah kita bahas tentang masalah jujur. Apa sih artinya jujur? Jujur secara bahasa dengan as-sidqu atau siddiq yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Sedangkan secara istilah jujur bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati sesuai yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Menurut Ibnu Qayyim, kejujuran, kebenaran merupakan dasar keimanan, sedangkan kebohongan, kedustaan merupakan dasar kemunafikan. Anak Bapak pakai C atau SMA Rahmatul Insan yang Bapak sayang, Bapak banggakan. Maka dari sinilah kita perlu memahami dari kejujuran dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Taubah ayat 119, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayatul munafiqi thalatha. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Iza haddasa kazab, apabila berbicara ia berdusta. Wa iza wa'ada ahlafa, apabila berjanji ia ingkari. Wa iza tumina khana, dan apabila dipercaya dia khianat. Hadis riwayat Bukhari. Itulah pengertian daripada suatu kejujuran. Selanjutnya tentang menepati janji. Perhatikan, janji adalah ucapan kesediaan dan kesanggupan kita untuk bagaimana bisa berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Islam sangat menghargai dan menghormati orang yang berjanji, sehingga janji dalam Islam diibaratkan seperti utang. Jadi ketika seseorang berjanji sama dengan ia berhutang, sehingga wajib untuk membayarnya dengan menepati janji itu. Wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dalam surah Al-Isra ayat 34 Allah Subhanahu wa taala
berfirman, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Kemudian selanjutnya tata kerama dan sopan santun. Tata kerama atau sopan santun di dalam Islam kita kenal dengan akhlak. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlakul mahmudah, akhlak yang baik. Tata kerama merupakan perkara yang harus diperhatikan dan dimiliki oleh setiap manusia. Karena bagaimanapun tingginya ilmu kita ini belajar, ya, kalau akhlak tidak ada sama sekali, bohong. Ya, kita harus mendahulukan akhlak kita kepada diri kita, keluarga, lingkungan, kebiasaan, usia kita, pemahaman agama itu harus dimasukkan semua daripada sopan santun, akhlak. Ciri-ciri orang yang bertata krama sopan santun yang baik, ia memperhatikan terhadap orang lain, menghormati orang yang lebih tua atau yang dituakan, menghargai teman sebaya dan menyayangi lebih muda, dan banyak hal yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah masalah rasa malu. Hayaun atau leburan dari kata hayatun, hidup harus tahu, harus mengerti rasa malu. Maka orang yang hidup tak tahu, tak ada rasa malu, ya tak usah hidup. Maka rasa malu ini harus betul-betul kita terapkan dalam kehidupan kita. Rasa malu ini pada dasarnya merupakan penahanan jiwa seseorang dari segala keburukan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala imanu bid'un wa sab'una syub'atan wal haya'u syub'atun minal iman. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu adalah pokoknya, cabangnya 70 lebih, dan malu termasuk cabangnya daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Inilah hal-hal yang perlu anak didikku sekalian pahami, pakai C, anak SMA Rahmatul Insan pada hari ini. Sebelum Bapak mengakhiri, Bapak memberikan kesimpulan bahwa catatan penting bagi kita adalah bahwa secara bahasa jujur itu semakna dengan asidku atau sidik, berarti benar. Kemudian janji adalah ucapan kesediaan, kesanggupan berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus yang lebih baik. Dan yang keempat, bagaimana kita terus bagaimana ada rasa malu. Haya, malu dibangun atas dasar hidup hati. Ya, hidupnya hati ini. Jika hati semakin hidup, maka rasa malu akan semakin bertambah. Mungkin demikianlah yang Bapak dapat sampaikan dalam pertemuan ini. Sebelum Bapak mengakhiri, Bapak memberikan tugas. Nanti tugas ini dikirim kepada yayasannya, ya, atau kepada Umi, atau kepada Bapak sendiri boleh, ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah yang akan terjadi jika manusia tidak lagi memiliki sikap jujur? Yang kedua, jelaskan pengertian jujur secara bahasa dan istilah. Nomor 3, apakah hikmah memiliki sikap malu? Yang keempat, apa yang dimaksud santun? Dan yang terakhir, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memiliki sikap santun. Demikian, selamat mengerjakan, sukses selalu. InsyaAllah kita bertemu kembali dalam proses pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.